Voicer, welcome back lagi di channel Voice Story. Kali ini Voice Story akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Grey. Film yang dirilis di tahun 2011 dan disutradarai oleh Joe Carnahan ini sempat menuai pro kontra di Voicer. Bukan pro kontra sih ya, tepatnya ketidakpuasan penonton dengan endingnya yang sedikit tabu. Tapi sesuai judulnya sih sebenarnya ya, The Grey yang artinya si abu-abu. Tapi film ini juga mendapat apresiasi dari beberapa pihak karena dari sisi tema, sinematografi, sound effect, dan akting para pemainnya sangat baik. Adapun para pemain yang bermain di dalam film ini yaitu Liam Neeson sebagai John Otway, Frank Grillo sebagai John Diaz, Dermot Mulroney sebagai Jeremy Talgett, Dallas Roberts sebagai Pete Hendrick, dan pemain-pemain pendukung lainnya. Bagi yang belum tahu film The Grey, menurut Mimin, film ini berkisah tentang survival ya, atau cara bertahan hidup di dalam suasana salju di daerah kutub yang mana mereka bukan hanya harus bertahan dari rasa lapar dan dingin, tapi juga dari kejaran serigala-serigala liar yang hidup di sana. Tapi bagi kalian yang udah nonton, semoga kalian suka dengan alur cerita versi Voice Story. Bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita cus. Scene awal memperlihatkan John Otway, kita panggil John aja ya. John yang lagi berjalan menuju bar sambil bergumam tentang hal-hal galau. Dumelnya nggak ngomong ya, tapi dalam pikiran aja. By the way, John di sini adalah seorang pemburu yang dibayar untuk menjaga para pekerja di tambang minyak di daerah kutub dari para serigala yang hidup di sana. Dan di sini juga diceritakan bahwa John ini orang yang tangguh, tapi dia dalam keadaan galau karena dia udah kehilangan kekasihnya. Jadi kayak hidupnya diambang mati tak mau, hidup tak segan gitu Voicer. Walaupun begitu, John tetap menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik. Terbukti ketika John berhasil menembak seekor serigala yang berusaha menyerang salah seorang pekerja di sana. Oke lanjut. Ketika John udah sampai di bar, dia hanya melihat kerusuhan aja di sana. Orang berantem di mana-mana. John yang merasa muak gitu ngeliat dan dia pergi dari bar. Di luar ternyata dia berusaha bunuh diri. Tapi gak jadi karena satu dan lain hal. Keesokan harinya ada penerbangan yang dilakukan oleh semua pekerja di sana termasuk John. Tapi karena ada badai pada waktu itu, menyebabkan pesawat mereka mengalami kecelakaan yang hampir menewaskan semua awak kapal. Di sini John selamat dan dia menemukan 6 orang lain yang selamat dalam kecelakaan itu. Di sini nih mulai kisah perjuangan hidup mereka. Setelah mengumpulkan orang-orang yang selamat, mereka mulai membuat api untuk menjaga diri mereka tetap hangat dan menghindari kemungkinan serangan dari hewan liar. Tapi sayangnya, serigala-serigala yang tinggal di sana sudah mencium bau darah para korban dari kejauhan dan bahkan sempat menyerang John sampai terluka. Untungnya John diselamatkan oleh para korban lain yang selamat di sana. Hari sudah malam dan mereka harus tidur. John menyuruh agar ada seorang yang menjaga dan terbangun dan bergantian setiap beberapa jam. Namun sayangnya, ketika malam hari seorang yang mendapat giliran menjaga diserang oleh sekawanan serigala dan harus meregang nyawa. Keesokan paginya, John terbangun dan melihat mayat temannya yang sudah tercabik-cabik. John memanggil para korban selamat lain dan mengajak mereka untuk pergi menuju ke hutan karena John berpikir mereka akan bisa bertahan hidup lebih mudah ketika mereka berada di antara pepohonan. Sedikit terjadi pro kontra. Seorang lelaki bernama Diaz agak tidak setuju dengan keputusan yang diambil John karena dia berpikir temannya yang mati itu karena ide John. Tapi John tidak memperdulikan itu dan para korban yang lain tetap mengikuti John. Perjalanan mereka menuju hutan gak berjalan mulus Voicer. Mereka terus diikutin oleh serigala-serigala yang kemarin. Belum lagi badai salju dan dalamnya salju membuat mereka susah berjalan. Alhasil seorang teman John yang bernama Flannery tinggal di belakang dan tiba-tiba disergap oleh sekawanan serigala. Karena susahnya berjalan, John dan teman-temannya terlambat untuk menyelamatkan Flannery dan mereka harus kehilangan satu lagi anggota mereka. Walaupun begitu, mereka tetap melanjutkan perjalanan menuju hutan. Ketika hampir sampai di hutan, mereka semua disergap oleh sekawanan serigala. Untungnya mereka berhasil masuk ke dalam hutan terlebih dahulu dan membuat api untuk melindungi diri. Di sini John mengajak teman-temannya untuk membuat senjata dari kayu agar bisa melawan serigala dari jarak yang lebih jauh.
Lagi-lagi terjadi perdebatan di mana dia sudah semakin muak dengan tingkah John yang dianggapnya terlalu bosi. Sampai Diaz menantang John untuk berkelahi, tapi John berhasil menumbangkan Diaz dan Diaz pun sudah jadi pendiam sekarang. Selang beberapa detik, tiba-tiba ada seekor serigala yang menerkam Diaz. Dari belakang, teman-temannya yang melihat ini langsung menusuk serigala itu dengan tombak yang mereka buat. Alhasil, mereka berhasil membunuh serigala itu dan sekaligus mendapat makan malam. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Terlihat seorang anggota mereka yang bernama Burke mengalami batuk-batuk yang mempengaruhi pernafasan dan daya tahan tubuhnya. Karena keadaan Burke, mereka memutuskan untuk beristirahat dan membuat api unggun lagi. Di sini mereka saling bercerita kisah-kisah mereka dulu, Voicer. Sampai di tengah malam, hujan salju mulai turun dan John khawatir kalau saljunya akan memadamkan api dan membuat Burke kedinginan. Sehingga mereka berusaha membuat Burke tetap hangat dengan cara memeluknya semalaman. Tapi usaha mereka ternyata nggak cukup, Voicer. Di pagi hari mereka sudah menemukan Burke yang tidak bernyawa karena kedinginan. Mereka pun melanjutkan perjalanan dengan sisa 4 orang. Di siang hari mereka mendengar suara aliran sungai dan berpikir untuk mengikuti aliran sungai itu. Tapi sungai itu ada di bawah tebing tempat mereka berada sekarang. Dan mau tidak mau mereka harus turun dari tebing itu untuk sampai di sungai tersebut. Tetapi John punya pemikiran gila selain menuruni tebing yang terjal, yaitu dengan melompat ke arah pohon dan membuat jembatan tali itu, Voicer. Hendrik, salah seorang anggota yang tersisa, menjadi volunteer untuk melompat pertama dan syukurnya Hendrik berhasil melompat ke pohon di seberang jurang dan mengikatkan talinya. Orang kedua dan ketiga berhasil melewati jembatan tali, tapi orang terakhir bernama Talget sangat takut dengan ketinggian dan tangannya waktu itu sedang cedera, sehingga dia terlalu lama bergantung pada tali yang menyebabkan tali itu putus dan dia pun terjatuh. Sudah terjatuh, tiba-tiba datang 2 ekor serigala yang langsung menerkam dan membawa Talget. Tersisa 3 orang nih, Voicer. John, Diaz, dan Hendrik. Mereka melanjutkan perjalanan di pinggir sungai. Setelah jalan beberapa lama, tiba-tiba Diaz mengatakan bahwa dia sudah tidak mampu berjalan lagi dan hanya ingin istirahat. Diaz di sini merasa walaupun dia berhasil selamat dari serigala-serigala itu, dia tetap akan mati karena sebelumnya dia sempat mengeluarkan darah dari mulutnya ketika dia membuang ludah. Karena itu Diaz lebih memilih untuk duduk dan beristirahat dan meminta agar Hendrik dan John meninggalkannya saja. Hendrik mencoba berusaha meyakinkan Diaz, tapi Diaz tetap tidak mau dan hanya ingin duduk di sana. Akhirnya Hendrik dan John pun terpaksa meninggalkan Diaz. Nggak tahu nih Diaz di sini mati atau gimana, karena nggak diperlihatkan di film. Kemudian scene berlanjut di mana John dan Hendrik sedang berjalan. Tiba-tiba ada sekumpulan serigala yang menyerang mereka. Hendrik yang panik jatuh ke dalam sungai dan hanyut. John yang melihat itu mencoba membantu Hendrik dengan ikut jatuh ke dalam sungai. Tapi sayangnya Hendrik kakinya tersangkut di antara batu dan kepalanya ada di dalam air yang membuat dia tidak bisa bernafas. John berusaha menarik Hendrik dan memberinya nafas buatan. Tapi percuma, Hendrik sudah kehabisan nafas dan kehilangan nyawanya. John yang seorang diri melanjutkan perjalanannya dengan sangat depresi. Kesialan pun makin menjadi-jadi itu, Voicer. John tanpa sadar sudah masuk ke sarangnya serigala-serigala itu. Dan di sini dia bertemu dengan pemimpin dari serigala itu. John yang melihat itu, dia sudah tahu kalau dia tidak bisa kemana-mana lagi. Sampai akhirnya dia mempersiapkan dirinya untuk bertarung dan scene ditutup dengan John dan pemimpin serigala saling pandang-pandangan. Itu tadi alur cerita dari film The Grey. Padahal Mimin udah pengen banget ngelihat itu bapak serigala berantem sama si John di akhir cerita. Tapi ya mau gimana lagi, film-filmnya si direktur kan, terserah dia ada. Buat kalian yang udah nonton film ini sampai kelar, jangan kecewa ya. Apalagi sampai menghujat, itu tidak baik. Kembali lagi ambil sisi positifnya, buang semua sisi negatifnya. Kalau kalian suka video ini silahkan di like, dan untuk membantu channel ini berkembang silahkan di subscribe. Terus juga komen kalau ada rekomendasi film yang ingin direview lagi di channel Voice Story. Itu aja untuk kali ini, see you on the next story.